Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, mahasiswa ITNJ yang ikut kuliah Hidrolitika 2. Ini saya akan menjelaskan contoh soal UAS ITNJ beberapa waktu yang lalu. Soal ini diselesaikan dengan integrasi grafis. Jadi soalnya saluran berpenampang persegi mempunyai debit Q21,5 meter kubik per detik, lebar 6 meter, koefisien kekasaran Manningnya 0,019, kemiringan dasar S0 0,0013. Hitunglah H normal. Jika di bagian hilir saluran dipasang ambang peninggian setengah meter, hitunglah H1 di depan ambang peninggian tersebut dan hitung jarak S12 di mana DH-nya diperhitungkan H1 min H2 per 2, 5 cm. Jadi H1 dan H2 itu berselisih 10 cm. Kemudian disuruh menghitung jarak S12. Jarak yang berselisih 10 cm tadi, tapi menghitungnya per DH separuhnya 5 cm. Nah, penyelesaiannya seperti di bawah. Karena kita ini soalnya diketahui koefisien Manning, maka H normal dihitung dengan rumus Manning. Rumus Manning itu apa? Rumus Manning itu U sama dengan 1/N R pangkat 2/3 S0 pangkat setengah. Nah, U itu apa? U itu kecepatan. Nah, di sini diketahui debit. Hubungan kecepatan dengan debit itu adalah debit sama dengan kecepatan kali luas penampang. Berarti kecepatan sama dengan debit dibagi luas penampang. Debitnya diketahui 21,5, luas penampangnya lebarnya B, tingginya H belum diketahui. Jadi H ini akan menjadi variabel. Sehingga U sama dengan 21/21,5 per 6H itu sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3. R itu adalah A dibagi P. Karena 6H, P-nya 6 plus 2H karena saluran persegi. Pangkat 2/3, pangkat 2/3. Kali S0 pangkat setengah. Ini. Nah, ini matematikanya A-nya ini 6H. Per 6H ini kita pindahkan ke kanan. Ini di bawah, pindah ke kanan jadi di atas. Kemudian yang 1/N ini 0,19, saya lupa, harus dikasih laser biar jelas. Nah, 1/N ini ada di kanan, kita pindah ke kiri menjadi di atas. Sedangkan S0 pangkat setengah itu kita pindah ke kiri, di atas menjadi di bawah. Jadi debit kali N dibagi S0 pangkat setengah sama dengan
ini A-nya kita pindah ke kanan, di bawah menjadi di atas. Jadi 6H kali 6H pangkat 2/3, pangkatnya dijumlah. 6H itu berarti pangkat 1, 1 itu berarti 3/3. Dikalikan 6H pangkat 2/3, berarti 3/3 ditambah 2/3, jadi pangkat 5/3. Jadi 6H pangkat 5/3, sedangkan P-nya tidak berubah, tetap. Jadi, nah sedangkan yang debit dikalikan N dibagi SF pangkat setengah itu, kalau dihitung sama dengan 11,32975. Nah, sama dengan ini. Sehingga fungsi H-nya menjadi, ini dipindahkan ke kanan, plus dipindahkan ke kanan jadi minus. Jadi fungsi H-nya menjadi ini. Fungsi H sama dengan 6H pangkat 5/3 per 6 plus 2H pangkat 2/3. Nah, ini adalah fungsi H-nya. Nah, fungsi H ini hanya dilakukan trial, coba ulang, sampai fungsi H-nya ini nilainya mendekati 0 atau 0. Kalau ini nilainya fungsi H0, maka H-nya itu adalah akar dari persamaan tersebut. Nah, yang kita cari. Nah, sekarang dicoba sehingga fungsi didapatkan fungsi H sama dengan 0. Trial H1,5. Fungsi H-nya sama dengan min 2,3304. Di trial dengan H sama dengan 2, dimasukkan ke ini, fungsi H ini, maka fungsi H-nya menjadi 2,201 plus 2,201. Berarti fungsi H sama dengan 0 itu terletak antara 1,5 sampai 2. Ya, kira-kira 1,775 atau berapa. Nah, dicoba. Nah, sekarang dicoba 1,75. Oh, ternyata negatif. Nah, sekarang dicoba 1,75 lagi. 1,76. Ini kan berulang-ulang nyobanya. Nah, ya saya tulis hanya yang beberapa saja. 1,76. Ternyata masih negatif. Negatif 0,0148. Coba lagi dengan angka yang lebih besar. 17616. Nilainya minus 0,03 kali 2. 2/10.000. Jadi ini dianggap kecil sekali atau sama dengan 0. Berarti ini fungsi H sama dengan 0 ini berarti hanya ini adalah H yang dicari. Jadi kedalaman air normal adalah HN sama dengan 1,7616. Nah, kalau sudah itu berarti bisa dicari energi spesifiknya. Energi spesifik adalah H ditambah U kuadrat per 2G atau U kuadratnya kita jadikan debit. Nah, dikalikan A kuadrat dibagi A kuadrat supaya nilainya tidak berubah. Jadi yang di atas menjadi G kuadrat, yang di bawah menjadi 2G kali A kuadrat. A kuadratnya 6 kuadrat kali 1,7616 kuadrat. Kalau dihitung sama dengan 1,97236 meter. Ini ES1, energi spesifik. Nah, terus nggak mau jalan nih, gimana ini? Mau jalan? Oh mau. Ya, terus tadi ketemu ES-nya. Sekarang bagian hilir ini dipasang ambang. Ambang tingginya 0,5 meter. Kalau dipasang ambang, apa pengaruhnya? Kalau di bagian hilir dipasang ambang, pengaruhnya apa? Air di atas ambang akan turun
sehingga penampangnya menjadi lebih kecil dari sebelum dipasang ambang. Turun. Kalau turun berarti kan debitnya tetap. Kalau turun mengecil, A-nya berarti kecepatannya naik. Kecepatan ini akan mencapai kecepatan kritik. Di mana kecepatan kritik itu root number-nya sama dengan 1. Root number itu adalah U per akar GH atau GR. Nah, sekarang kalau ditinggikan setengah ini, bagaimana sifat alirannya? Nah, sekarang sifat aliran itu akan menjadi kritik apabila peninggiannya ini peninggian kritik. Tapi sebelumnya harus kita cek dulu bahwa saluran kita itu sifat alirannya adalah mengalir. Jadi harus dicek dulu. Untuk mengecek sifat mengalir itu, di sini nggak ada hitungannya, itu dihitung root number-nya. Jadi tadi itu dihitung nilai U-nya. Nilai U-nya ya ini. Nah, ini nilainya berapa? Kalau ini diisikan 1,7616. U-nya berapa? Nanti terus dihitung root number, yaitu akar U per GR. Nah, R-nya A per P. Nah, itu dihitung. Nah, itu masih lebih kecil 0, artinya mengalir. Coba saja dihitung. Nah, setelah itu tahu mengalir. Nah, ini dihitung H kritiknya. H kritik akar pangkat adalah akar pangkat 3 Q besar per lebar kuadrat kali 1/G atau Q kecil kuadrat per G. Kalau dihitung 1,094239 meter itu H kritik. Berarti E kritiknya adalah 3/2 H kritik. Berarti sama dengan 1,6414. Nah, delta jadi kritik adalah ES1 dikurangi E kritik sama dengan 0,33127 meter. Nah, kalau ditinggikan setengah meter berarti lebih besar daripada E kritik. Jadi alirannya tetap kritik. Aliran tidak bisa super kritik. Nah, kalau lebih besar daripada delta J kritik berarti kritik. Dengan muka air di hulu peninggian itu naik. H1-nya naik, bukan 1,7616 lagi, tetapi lebih besar. Lah, lebih besarnya berapa? Kita hitung. Nah, kita hitung dengan dasar tadi E setelah dipasang, total setelah dipasang setengah meter. Jadi setelah dipasang setengah meter, E-nya menjadi setengah meter ditambah E kritik menjadi 2,14135855 meter. Ini E1 yang baru. Nah, E1 yang baru itu akan sama dengan E1 di hulunya yang baru. Jadi ada H1 yang baru. Jadi 2,141358 itu sama dengan H1 ditambah U1 kuadrat per 2G. H1-nya H1 baru, U-nya juga baru. H1-nya lebih besar karena airnya naik. Kalau lebih besar berarti U-nya menjadi kecil. Jadi tinggi kecepatannya mengecil, H1-nya membesar. Tapi nilai totalnya adalah sama dengan ES1 yang baru, 2,1413. Nah, ini dihitung lagi dengan E 2,1413 ini dihitung hanya berapa? Ini dibagi, ini kan tadinya U kuadrat, dijadikan Q kuadrat berarti dikalikan A2 kuadrat. Maka di bawah juga dikalikan A2. A2-nya berapa? A2-nya 6 kuadrat kali H yang
baru kuadrat. Kalau dihitung sama dengan H1 ditambah 0,655162162 per H1. Nah, ini disatukan penyebut, H1 yang depan dikalikan H1 kuadrat menjadi H3, terus ini satu penyebut. Nah, sekarang H1 kuadratnya dipindahkan ke kiri, di bawah menjadi di atas. Jadi ini, seperti ini, di bawah menjadi di atas. Jadi persamaannya menjadi H1 pangkat 3 min 2. Ini pindah ruas, jadi min. Ini dikalikan 2,1414358 H1. Terus pindah ruas, jadi min. Jadi H1 pangkat 3 dikurangi 2,1413. 1358136 ini ya. Nah, dikalikan sana, ini mungkin ada salah ngitung sedikit, tapi 1413-nya sudah benar. 1413 kali H1 kuadrat ditambah ini 0,6551. Nah, persamaan kuadratnya yang ini yang baru. Kemudian trial lagi. Trial lagi yang pertama, H1 pertama misalkan 1,9. Masukkan persamaan. Oh, ketemunya minus 0,216. Nah, kemudian dicoba lagi dengan 2. Masukkan persamaan ini. Dihitung, oh ketemu plus 0,08. Berarti dekat dengan 2. Oh, kalau gitu dipakai 1,973. Nah, ini ternyata min 0, fungsi hanya min 0,000309. Jadi ini sudah dianggap kecil. Jadi H yang baru adalah 1,973 meter atau 1,97. Nah, sekarang menghitung jarak S1, 2H1-nya 1,97, H2-nya kurang 10 cm, berarti 1,87. 197 dikurangi 10 cm, itu 1,87. Jadi jaraknya berapa? Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini 1,97, ini 1,87. Dihitung. Tapi ngitungnya per 5 cm. Kalau ini 10 cm. Jadi per 5 cm. Nah, sekarang hitungannya ada di atasnya. Ini apa? Ini tinggi kecepatan. U. Tadi U1 kuadrat per 2G. Bukan GH per 2. Kok GH sih? 2G aja salah semua ini. Ini per 2G saja, tidak pakai H ya. Ini salah ketik. Ini nggak pakai H. Per U kuadrat per 2G. Ini namanya tinggi kecepatan. Nah, ini namanya tinggi kecepatan. Nah, sekarang kita hitung dengan integrasi grafis. Integrasi grafis itu rumusnya S1 S2 S12 sama dengan fungsi H1 ditambah fungsi H2 per 2 kali delta H. Nah, ini. Jarak itu 10 cm, selisih tinggi itu 10 cm, tapi dihitung per 5 cm, jadi separuhnya. Jadi 197, kemudian dikurangi 0,5, berarti 192. Nah, 192, setelah 192, 187. Ya, pakai 3 juga nggak apa-apa. Dan 2 kali menghitung. Nah, rumusnya S12 ini fungsi H1 ditambah fungsi H2 dibagi 2 kali delta H. Delta H-nya 5 cm. Nah, sekarang dihitung. F1-nya apa? F1-nya 1 minus G kuadrat B per GA pangkat 3 per S0 min SF. Nah, sekarang dihitung apa yang dihitung H-nya.
1,97. A-nya berapa? A-nya lebar kali tinggi. Kalau dihitung ketemu 11,838. P-nya ketemu berapa? Alas ditambah 2H. Kalau dihitung ketemu 9,946. R-nya ketemu berapa? A dibagi P. Nah, SF-nya mana ini? N kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4/3 kali A kuadrat. Tinggal masang ngitung saja. SF sama dengan N kuadrat. N-nya kan diketahui 0,018. N-nya berapa? 0,019. Jadi 0,019 kali Q-nya berapa? Q-nya 21,5. Ya, benar. Q-nya 21,5. Terus dibagi R pangkat 4/3. R-nya mana ini? R pangkat 4/3. Dibagi lagi A kuadrat. Karena untuk menjadikan debit dari U. A kuadrat A-nya mana ini? 11,836. Jadi sudah ketemu SF di sini. SF ketemu. Nah, SF-nya ketemu 0,03 kali 94. Nah, S0 min SF. S0-nya berapa? S0 tadi 0,0013. 02 kali 13. Nah, SF-nya 94. Nah, S0-nya 02 kali 13. Jadi, S0 min SF ini nilainya positif. Nah, kemudian Q kuadrat ini, Q kuadrat B, GA pangkat 3. Itu ini. Dihitung. Q-nya berapa? 21,5. B-nya 6. G-nya berapa? 9,81. A-nya berapa? Pangkat 3. Ketemu. Nah, jadi fungsi H sama dengan 1 minus Q kuadrat B per GA pangkat 3, sudah ada. Dibagi S0 min SF. S0 min SF ini. Jadi, kalau dihitung ketemu ini. Fungsi H-nya. Terus, sekarang menghitung yang di hulunya. 1,923. A-nya berapa dihitung? P-nya berapa dihitung? R-nya ketemu. SF-nya bisa dihitung, ketemu 0,0101. Nah, S0 min SF bisa dihitung 0,0013 dikurangi 0,00101. Kalau dihitung ketemu ini. Nah, S0 min SF dicari Q kuadrat B per GA pangkat 3 bisa dihitung. Fungsi H bisa dihitung seperti tadi. Nah, S yang ini, yang 5 cm, S ini S12, misalnya S12 ini. S12 itu bisa dihitung. Fungsi H1 ditambah fungsi H2 dibagi 2 kali delta H. Delta H-nya berapa? 5 cm. Nah, kali 5 cm ketemu, kalau dihitung ketemu 129. Nah, kemudian dihitung lagi yang 1,873. A-nya dihitung, P-nya dihitung, R-nya dihitung, SF-nya dihitung. S0 min SF dihitung. Nah, Q kuadrat B per GA pangkat 3 juga dihitung. Fungsi H1, fungsi H-nya dapat ditentukan, dihitung ini. Fungsi H sama dengan ini. Nah, fungsi H ini tahu, fungsi H di hilirnya tahu, dijumlah bagi 2 kali delta H, perbedaannya 5 cm. Kalau dihitung ketemu 168,83036. Nah, jadi jarak antara ini titik H1 di sini dengan H yang
berselisih 10 cm adalah ini ditambah ini, atau 1S13 sama dengan jumlah dari ini ditambah ini. Kalau di jumlah ketemu 297,746. Nah, kira-kira seperti itu gambar hitungannya, itu gambar penampangnya seperti ini. Jadi kalau kita bisa menghitung berarti bisa gambar, karena untuk menghitung itu harus bisa gambar dulu. Gambar kira-kira bentuknya seperti apa, kira-kira perilaku aliran seperti apa, dipasang ambang bagaimana airnya turun yang pas di atas ambang, di hulunya naik. Nah, memang perilakunya seperti itu. Jadi bisa menghitung harus bisa gambar. Karena gambar ini adalah alat bantu untuk menghitung. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan perhitungan integrasi grafis. Mudah-mudahan nanti bisa membantu di ujian saudara. Karena minggu depan sudah ada ujian. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan memudahkan, bisa mengerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.